Nah, selamat datang channel gua, dan di video kali ini gua bakalan buat sebuah video tutorial. Nah, berhubung ini video pertama di channel ini ya, bukan pertama sih, sebenarnya udah ada tapi gua hapus video yang dulu, tapi ini gua buat lagi, jadi anggap aja ini yang pertama gitu. Jadi kita mulai aja dengan yang ringan-ringan dulu aja, yaitu cara merapihkan titik dua di Microsoft Word. Oke. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, cara merapihkan titik dua di Microsoft Word itu menurut gua sendiri ya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Menurut gua gampang bila kalian itu udah sering ngotak-ngatik Microsoft Word atau udah lama ya, udah ngerti banget gitu Microsoft Word, ini bakalan gampang. Tetapi bagi kalian yang baru tahu gitu, baru belajar, ini bakalan lumayan sulit gitu cuy ya. Dan biasanya perapihan titik dua di Microsoft Word ini muncul pada saat kalian tuh kayak membuat sebuah biodata atau CV plus sama formulir yang membutuhkan titik duanya itu rapi ya, biar enak dilihat sama orang kan. Nah, ngomong-ngomong sebelum kita mulai, di sini gua pakai Microsoft Word, yaitu Microsoft Word 2019 ya. Nah, bagi kalian yang ngegunain Microsoft Word versi di bawah 2019, kalian masih bisa ngikutin tutorial ini ya. Karena ya tampil cuma beda tampilan aja, desainnya doang, tapi fitur-fiturnya masih tetap sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, terkadang orang-orang tuh kalau merapikan titik dua kayak gini ya, yang rapinya mereka tuh biasanya rata-rata caranya ya yang gua lihat tuh kayak gini. Mereka tuh kadang pakai spasi doang atau pakai tab doang gitu, contoh, atau di combine ya kayak gini. Tab 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 langsung terus spasi, mereka tentuin di mana garis titik duanya ini mau rapi. Terus yang di bawahnya tuh ngikutin, entah itu mau pakai spasi atau pakai tab. Terus mereka kira-kira ini rapi apa belum, dan begitu ya untuk seterusnya. Nah, menurut gua ini ya boleh-boleh aja kalian pakai cara ini, tetapi kan gimana, menurut gue ini kurang efisien aja, plus kan kita itu gak tahu bahwa si titik duanya itu rapi apa belum, plus ribet gitu. Ini tuh rapi apa belum, kalau dikit lenceng kan gak enak kelihatannya ya. Oke, untuk pembahasannya mungkin gue bakalan bagi menjadi 4 bagian. Nah, bagian pertama itu yang segini aja. Untuk bagian kedua ini, bagian ketiga yang ada poin-poin kayak gini. Bagian keempat yaitu kombinasi antara yang nomor 2 sama yang nomor 3. Nah, kenapa gua bagi-bagi penjelasannya? Karena biar pertama gua tuh lebih mudah eh, menjelasin ke kalian, plus biar kalian juga ngerti gitu. Gimana sih kalau muncul yang kayak gini gitu, atau kayak gini ngerjainnya gimana. Oke. Mungkin kita langsung aja ke cara pengerjaannya. Kita mulai dari kasus yang pertama yang biasa kayak gini. Nah, hal pertama yang perlu kalian lakukan itu pertama blok dulu tulisan yang titik duanya mau kalian rapihkan ya. Udah itu kalian masuk ke view dan aktifin rulernya. Bagi kalian yang udah aktif, nggak usah itu ya, nggak usah ngaktifin. Tapi kalau belum, silahkan aktifkan. Caranya cukup mudah kayak tadi ya. Terus kalian klik di bagian ruler sampai muncul tanda L kayak gini. Nah, kalau sudah kalian geser-geserin si ruler, si ininya, si yang LL-nya. Tentuin di mana kalian mau ngerapin. Nah, kalian bisa lihat tuh ada garis-garis. Nah, nanti yang di garis itu tuh titik duanya bakal rapih di situ ya. Mungkin gua mau rapihinnya di sekitaran sini aja ya, di sekitar 4.4,5. Nah, udah itu kalian buat lagi satu yang tanda L-nya, yaitu di bagian di pinggir yang L ini ya. Gua pilih aja di deket angka 5 aja. Nah, udah itu kalian arahin kursor kalian ke sebelum titik 2. Nah, udah itu kalian
klik aja tab dan kalian arahin lagi ke bagian sesudah titik 2, langsung kalian tab lagi. Begitu aja seterusnya ya. Kalian arahin kursor kalian ke sebelum titik 2, lalu tab, sesudahnya lalu tab. Itu aja ya. Nah, mungkin udah ya gitu. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih gunanya yang L ini, yang L kayak gini ya. Nah, ini tuh namanya tab stop position, yaitu gunanya buat nentuin tab kalian tuh mau berhenti di mana. Contoh nih kayak ini ya. Kan biasanya kalau tab secara normalnya itu cuma segini kan. Nah, kalau kita pakai tab stop position di sini, kalian bisa nentuin di mana itu tabnya mau berhenti. Misal saya tuh mau berhenti di angka 12 ini. Tuh nanti si tabnya bakalan berhenti di nomor 12 gini. Mungkin gitu aja ya buat penjelasan tab stop position. Nah, ya udah, seterusnya kita bakal lanjut ke kasus nomor 2, yaitu apabila si titik ada isi titik 2-nya itu yang offset kayak gini. Nah, caranya cukup sama kayak yang tadi. Kalian blok dulu aja si tulisan yang mau si titik 2 yang kalian mau rapikan. Yaitu kalian tentuin ininya mau di mana si titik 2 yang mau rapikan, tapi biar cepet ya, biar nggak ribet juga. Sini saya pakai cara ini aja. Nah, kalian arahin kursor ke yang udah ke bagian titik 2 yang udah rapihkan ya. Di sini misal gua simpen di bagian titik 2 yang tempat tanggal lahir. Nah, terus kalian klik format painter. Nah, terus kalian klik di bagian sini, di bagian yang titik 2-nya mau kalian rapikan. Nah, gunanya apa sih ini format painter? Buat menyalin format yang udah kalian buat ke suatu ketikan yang mau kalian samain ya formatnya. Contoh, kan ini yang format buat titik 2-nya udah rapi kan, ada nih di bagian kasus nomor 1 ini. Nah, gua mau samain nih sama yang kedua ini, mau samain nih sama yang ini. Nah, jadi gua pakai yang pakai format painter buat nyamainnya. Nah, caranya kayak tadi aja, gampang. Kalian tinggal klik aja, kalian arahin kursor ke format yang kalian udah buat. Terus nah, udah itu kalian klik format painter. Nah, terus kalian pilih di mana dokumen yang mau samain format itunya, formatnya. Nah, kan yang ini kan kita mau samain. Nah, kalian klik aja. Nah, nanti otomatis si kalimat yang ini formatnya bakal sama yang ini. Nah, mungkin kalian paham ya segini. Bagi kalian belum paham, kalian bisa komen aja, nanti gua bahas lagi gitu tentang format painter. Nah, udah itu kapan berhubung udah sama formatnya, kalian tinggal tambahin aja tab sebelum titik 2 dan tambahin tab sesudah titik 2. Nah, nanti bakal nerapi. Nah, terus kan gini bang, kan udah gitu terus kenapa ini masih offset? Nah, ini bentar, masih ada caranya, tapi cuma ditambahin dikit. Nah, caranya cukup mudah. Kalian pergi ke bagian ini ya, bagian atas ini. Kalian lihat ada kayak apa sih, jam pasir ya. Nah, kayak gini namanya, ini teh indents. Kalau bagi kalian nggak tahu ya, indents. Nah, kalian klik di bagian heading indents, di bagian, nah kan ini ada nih, ada kotak. Nah, ini jangan diklik ya, kalian kliknya di bagian yang segitiganya di atas nih, yang hiding index. Kan ini left indents. Nah, ini atasnya hide indents ya. Kalian klik di bagian hiding indents dan kalian geser, klik dan tahan dan geser ke bagian dimana si tulisan itu rapi. Nah, berhubung kan rapinya ini di titik 5 ya, di 5 cm. Nah, kita geser sampai ke titik nomor 5 ini, yaitu lepas. Nah, nanti yang bawahnya bakal ngikut ya. Sampai sini mungkin kalian pada paham ya. Kalau gak paham,
silahkan kalian komen di bawah aja, nanti gua perjelas lagi. Nah, kita lanjut aja ke kasus yang ketiga. Nah, di sini bisa kalian lihat kasusnya itu kan ada titik dua terus ada poin-poinnya. Nah, gimana cara ngerapihinnya? Cukup mudah. Nah, hal pertama yang kalian lakukan itu samain aja formatnya sama yang serah yang mana aja, tapi saya rekomendasiin yang kasus yang pertama ya, formatnya kalian samain pakai format painter aja. Nah, yaitu kalian klik tab sebelum titik dua dan sesudahnya aja ya, kayak tadi. Salah. Nah, udah itu. Nah, di sini kan ada spasi di antara satu dan kalimatnya. Di sini kalian hapus aja, hapus, dan kalian tambahin tab stop position. Nah, di sini buat jaraknya 0,5 aja ya, dari yang nomor 5 ini kalian tambahin aja, hub. Itu kalian tab biar spasinya itu rapi semua ya. Kalau udah itu kalian samain aja formatnya sama yang ini, yang dua ini. Caranya sama kayak tadi, pakai format painter, tapi di sini kalian klik double klik. Yaitu kalian klik di bagian nomor 2 dan 3. Kenapa gua bilang gua double klik tadi? Kan tadi gua sekali klik. Nah, kenapa double klik? Bedanya kalau double klik itu sama satu kali klik. Nah, kalau satu klik kan langsung hilang tuh, hilang, nggak bisa lagi. Nah, kalau kalian klik double klik, nanti sininya bisa dipakai buat beberapa kali format painternya. Oke, sampai sini pada paham ya. Nah, udah itu kalian tinggal klik aja tab lagi, terus kalian hapus spasi antara titik sama kalimatnya, kalian tab gitu. Itu yang ini juga sama gitu aja. Nah, udah deh beres dan rapih ya. Nah, kita lanjut ke kasus yang keempat, yang terakhir. Apabila kalian itu nemuin kayak gini, ada poin-poin tapi panjang-panjang sampai offset ke bawah. Nah, ini cara pengerjaan hampir sama dengan nomor 2 dan nomor 3, tapi itu digabungin ya caranya. Oke, mungkin gua bakal samain dulu formatnya sama yang kasus nomor 3. Jadi gua pakai format painter aja, satu aja. Nanti yang bawahnya ngikutin yang ini ya. Oke, kita satu aja buat format painter. Nah, udah itu kalian seperti biasa sebelum titik 2 kalian kasih tab, dan sudahnya kasih tab, dan sesudah titik antara spasi titik dan kalimat kalian tab lagi. Nah, udah itu kalian pergi ke hiding indents. Nah, yang ini ya, kalian klik dan geser sampai titik dimana si kalimatnya rapi ya, yaitu di titik 5,5. Nah, udah itu kalian lepas. Nah, udah itu kalian buat sisanya kali ini tinggal ngopi aja formatnya di yang ini aja dengan format painter. Kalian double klik dan klik di bagian yang pengen disamain formatnya, kalian klik. Nah, udah itu kalian tinggal kasih tab aja, tab lagi, hapus spasinya, tab lagi, gitu aja. Nah, untuk tutorialnya mungkin udah beres ya sampai di sini. Menurut kalian gimana? Gampang atau susah cara merapihinnya? Kalau menurut gue ini gampang ya, soalnya gue udah bisa. Dan bagi kalian yang udah nonton, gue ucapin terima kasih. Dan bagi kalian yang belum ngerti, silahkan komen di bawah. Kemungkinan kalau kalian belum ngerti, nanti gue buat penjelasannya lebih rinci ya. Nah, bagi kalian yang udah nonton, gue ucapin terima kasih. Dan ngomong-ngomong, buat video tutorial ini, jadi gue niatnya setiap bulan tuh upload sekali ya buat tutorial, soalnya biar adalah sebulan tuh tutorial satu ya. Sekian dari gua, dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Sampai berjumpa di next video, dan bye bye.